Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul AKA 2023. Film ini bercerita tentang seorang agen rahasia yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Agen ini juga selalu profesional dalam menjalankan setiap tugasnya. Di tengah-tengah itu, dia lantas mendapatkan sebuah tugas khusus untuk menghabisi seorang mafia besar di Perancis, sekaligus teroris kejam di sana. Dimulai dengan penyamarannya sebagai bodyguard pribadi dari sang mafia. Pria tersebut terus berusaha menggali informasi untuk bisa menangkap mafia dan juga teroris yang saling berhubungan itu. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan beberapa teroris yang terlihat telah menangkap seorang wartawan asal Perancis. Lalu mereka membawa pria tersebut ke dalam goa tempat persembunyian para teroris tersebut. Setelah di dalam, wartawan itu langsung dikurung di dalam sebuah sel. Tapi tiba-tiba wartawan tersebut bukanlah seorang wartawan sungguhan, melainkan seorang agen rahasia yang sedang menyamar. Pria tersebut bernama Adam Franco. Diketahui Adam adalah orang yang sangat brutal dan sadis. Adam kali ini ditugaskan untuk membebaskan seorang reporter bernama Sonia. Setelah menunggu sebentar, seorang teroris datang ke sel Adam sambil membawakan air zam-zam. Namun tak disangka Adam langsung menghabisinya dengan sekali tusukan. Bahkan dia juga tak tanggung melumpuhkan dua teroris lainnya serta meluncuti senjata mereka. Dan karena keributan itu, seluruh teroris pun langsung menyerang Adam. Tapi alhamdulillah, pada akhirnya Adam berhasil membunuh semua teroris tanpa tersisa. Namun, tak berhenti sampai di situ, Adam ternyata memiliki misi lain. Selain membantai seluruh teroris, dia juga harus membunuh Sonia. Setelah misi selesai, Adam Franco pun memilih untuk menghisap sebatang rokok sebelum pergi. Sementara di sisi lain, Perancis diketahui telah diguncang oleh aksi teror bom. Kabar tersebut pun terdengar oleh pria bernama Rohim. Rohim adalah Menteri Keamanan Perancis yang bertanggung jawab atas keamanan negara. Menurut berita di televisi, dalang dari pengoboman itu adalah Mokhtar Al-Tayeb, yang merupakan Panglima Perang Sudan. Dia memiliki hubungan dengan mafia paling berkuasa di Perancis, yaitu Victor Pastor, atau yang biasa dipanggil dengan Samidi. Mau tidak mau, Rohim pun harus bergerak cepat. Dia menyuruh anak buahnya yang bernama Kruger untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja Kruger akan mengutus agen terbaiknya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Adam Franco. Di sisi lain, Adam sedang berada di negara Tunisia. Dan saat sedang makan di warteg, dia melihat tayangan di televisi yang memberitakan hilangnya Sonia. Singkat cerita, Adam akhirnya mendapatkan kode untuk kembali ke Perancis. Tanpa banyak berpikir, dia langsung terbang ke tanah kelahirannya tersebut. Setibanya di Perancis, Adam segera masuk ke dalam sebuah apartemen yang akan menjadi tempat tinggalnya. Di sana, dia bertemu dengan Kruger untuk membicarakan misi selanjutnya. Kruger pun langsung memberikan dokumen tentang Mokhtar dan Samidi. Namun target utama Adam hanyalah Mokhtar, sedangkan Samidi akan dijadikan umpan. Konon katanya mafia itu telah bersahabat dengan Mokhtar sejak masih jualan narkotika. Dengan begitu dia akan menjadi umpan yang tepat. Dan tugas pertama Adam adalah menyamar sebagai pekerja baru di rumah Samidi. Dia harus menggali informasi sebanyak mungkin sampai mendapatkan lokasi Mokhtar. Tapi dia tidak akan sendirian. Kruger juga telah mengutus agen bernama Cisco dan Mona yang akan membantu Adam dari luar. Setelah mendengar penjelasan Kruger, misi Adam pun resmi dimulai. Singkat cerita, Adam sudah diterima kerja di tempat Samidi. Selain dirinya, ternyata ada juga seorang jamet bernama Karim. Dia kemudian disambut oleh Yosef yang merupakan tangan kanan Samidi. Setelah mengisi data diri, Adam dan Karim diajak berkeliling sambil mendengarkan penjelasan Yosef. Selain berkeliling, Yosef juga mengenalkan Adam kepada beberapa bodyguard lainnya, Manu, JB, dan Brook, yang sangat patuh pada Samidi. Di sisi lain, Samidi terlihat sedang rapat sambil diinfus. Sial, dia langsung melepas selangnya saat salah satu anak buahnya masuk ke ruangan. Bawahannya itu tiba-tiba mengajukan cuti karena harus mengurus anaknya di rumah, sehingga dia membawakan Adam untuk menggantikannya. Singkatnya, Samidi pun mengabulkan permintaan pria tersebut. Sementara itu, Adam mengamatinya dari jauh. Selagi Adam terdiam, Manu tiba-tiba bertanya,
Apa alasan Jacques alias bawahan Samidi tadi memilihnya? Lalu Adam pun menjawab kalau Samidi butuh perlindungan. Hal itu sontak membuat Brooke tersinggung, karena dia adalah bodyguard Samidi. Keduanya pun terlibat baku hantam, tapi hanya dengan satu pukulan. Adam mampu membuat Brooke KO di tempat. Keributan tersebut akhirnya terdengar oleh Samidi. Mafia keji itu pun langsung menegur Adam. Setelahnya, dia menyuruh anak buahnya yang bernama PW untuk mengajak Adam bekerja di tempat lain. Sementara, Jacques baru saja sampai di rumahnya. Sial, dia langsung ditodong oleh Cisco dan Mona. Bahkan sang anak Jacques kini telah disandra oleh Mona. Usut punya usut, Jacques telah dijebak oleh Kruger agar Adam bisa menyusup ke rumah Samidi. Dan agar tidak meninggalkan jejak, Cisco dan Mona pun harus membius Jacques juga anaknya. Kemudian menyembunyikan mereka. Selepas mengamankan ayah dan anak itu, Mona dan Cisco kembali masuk ke dalam mobil van. Di tempat ini, keduanya akan memantau semua pergerakan Samidi dan Mokhtar. Tak lama kemudian, telepon Samidi pun berdering. Mereka lantas menguping sambil melacak suaranya. Dan setelah suara tersebut disesuaikan, ternyata orang yang menelpon Samidi adalah Mokhtar Al-Tayeb. Sosok mengerikan itu kini sedang ada di Perancis. Dia adalah orang yang sangat brutal sekaligus cerdik. Di persembunyiannya, dia bekerja sama dengan pria bernama Yasin yang akan membantu seluruh operasinya. Beralih lagi ke Adam, kali ini tugasnya adalah menemani PW. Mereka berdua disuruh mengambil denah bangunan di markas seorang bankir. Denah itu akan digunakan untuk merampok bank. Namun, PW terlihat gugup dan ketakutan saat menagihnya. Karena sudah bosan menunggu, akhirnya Adam pun bertindak. Dia menghampiri si bankir dan langsung mematahkan tangan serta senapannya. Si bankir pun akhirnya pasrah. Berkat aksinya tersebut, Adam pun diajak PW untuk minum beras kencur di sebuah bar. Diketahui tempat tersebut adalah milik istrinya Samidi, yang tidak lain tidak bukan adalah Madam Natalia. Selagi Adam dan PW minum-minum, tiba-tiba keributan terjadi di luar klub. Hal tersebut disebabkan oleh anak buah Ahmed yang merupakan musuh Samidi. Para jamet itu sengaja mengganggu Soviet untuk menghabisinya. Tentu saja Adam dan PW tak tinggal diam. Mereka langsung menghabisi anak buah Ahmed dengan brutal. Akibat pergelutan tersebut, Natalia menjadi marah kepada Samidi dan mereka pun terlibat adu cekcok sampai-sampai anak bocil mereka yang bernama Jonathan ikut terkena imbasnya. Bocil itu pun hanya bisa pasrah melihat orang tua berkelahi. Selain itu, dia langsung diantarkan ke sekolah oleh Adam. Namun, sebelum berangkat, tiba-tiba Helen melarangnya. Gadis itu adalah anak sulung Samidi yang tidak pernah suka dengan lingkungan ayahnya. Oleh karena itu, dia mengajak Jonathan untuk pergi bersamanya. Karena tidak jadi mengantar Jonathan, Adam pun memilih untuk bobok ganteng di apartemen. Sial, tak lama dia malah dipanggil oleh Samidi. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, Adam menyempatkan diri untuk menempel pelacak di salah satu mobil Samidi. Kemudian Adam menemui Samidi di ruangannya. Saat melihat Adam, mafia itu terlihat sangat kagum. Dia juga berterima kasih atas kinerjanya yang bagus. Oleh karena itu, Samidi menyuruh Yosef untuk menggali latar belakang Adam. Dan tidak disangka-sangka, masa lalu Adam sangatlah kelam. Konon katanya, Adam adalah remaja yang pernah membunuh anggota DPR saat usianya 15 tahun. Oleh karena itu, Samidi pun menerima Adam menjadi bagian dari organisasinya dan bukan hanya seorang supir. Setelah diberi kepercayaan, Adam langsung menawarkan diri untuk menjadi pengawal Samidi. Tapi mafia itu sedang tidak butuh pengawal lain. Dia justru menginginkan Adam untuk menjaga klub sampai Soviet sembuh sepenuhnya. Selebihnya Adam harus menjadi pengawal Jonathan. Dia pun langsung menjemput Jonathan di sekolahnya. Sial, Adam masih belum bisa dipercaya oleh Helen. Gadis itu lagi-lagi mengambil paksa adiknya. Sedangkan sang agen rahasia hanya pasrah begitu saja. Helen lantas mengambil barang adiknya di mobil. Di situ, Helen juga sempat melihat berkas milik Adam. Karena penasaran, akhirnya Helen mencurinya. Betapa kagetnya dia setelah mengetahui kalau Adam sudah membunuh sejak berusia 15 tahun, menembak mati seorang anggota DPR yang telah membunuh adiknya. Dikabarkan juga bila sang adik adalah korban pelecehan seksual. Sementara di sisi lain ketika Adam sedang berjaga di bar, tak sengaja dia melihat Natalia sedang mengobrol dengan anak buah Ahmed. Beralih lagi ke Mokhtar, pria itu sedang bermimpi tentang kematian istrinya saat dia dituduh teroris oleh Rohim.
Tidak hanya itu, putri kecilnya juga terkena tembakan dan langsung sekarat. Sejak kejadian tersebut, Mohtar berubah menjadi sosok yang menakutkan dan menyimpan dendam kesumat kepada Rohim dan pemerintah Perancis. Setelah terbangun dari mimpinya, Mohtar pun langsung memanjatkan doa. Sesaat kemudian, dia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah PW. Usut punya usut, PW ternyata sepupu dari Mohtar yang memiliki nama asli Muhammad Hasan. Sementara itu, Natalia terlihat sedang merayakan ulang tahun Jonathan. Namun sebagai ibu, dia malah sibuk sendiri dan membuat anak bocilnya kesepian. Untungnya Adam datang tepat waktu. Pria tersebut juga membawakan kado yang berisi samsak tinju. Lalu di siang harinya, tiba-tiba PW mengajak Adam untuk melakukan perampokan. Dan ini akan menjadi pekerjaan yang paling sulit. Namun sebelum itu, Adam memutuskan untuk menyadap ruangan Samidi. Agar tidak dicurigai, dia mengajak Jonathan untuk bermain petak umpet. Sial, ketika Samiri datang, Adam tidak mau mengambil resiko. Akhirnya, dia mencabut salah satu penyadap supaya tidak terdeteksi oleh Samidi. Samidi kemudian menelpon Mohtar dan mengatakan kalau perampokan akan segera dimulai. Nantinya, sebagian uang tersebut akan diberikan kepada teroris Mohtar. Sedangkan dari kejauhan, Cisco dan Mona langsung bergegas mengikuti anak buah Samidi. Setibanya di bank, PW dan kawan-kawan segera masuk ke dalam bank. Sedangkan Adam ditugaskan untuk berjaga di mobil. Singkat cerita, setelah berhasil merampok, mereka pun segera kembali ke rumah Samidi. Sial, tiba-tiba sebuah mobil muncul menabrak mereka. Ternyata itu adalah anak buah Ahmed. Melihat kejadian itu, Cisco langsung membantu Adam CS dengan menembaki anak buah Ahmed. Mau tidak mau, Adam dan yang lainnya juga ikut terlibat baku tembak. Untungnya, Adam mampu membantai mereka dengan skill menembaknya. Di tempat lain, Kruger kembali didesak oleh Menteri Rohim untuk segera menyelesaikan misinya. Kruger pun berjanji akan segera menumpas Mohtar Al-Tayeb. Beralih ke rumah Samidi, mereka sedang membagikan hasil perampokan dan sebagian uangnya diberikan kepada PW untuk menunjang kebutuhan Mohtar. Di sini Adam pun yakin kalau pria itu dekat dengan sang teroris. Namun, sebelum membuntuti PW, dia menemui Natalia terlebih dahulu. Adam menyuruhnya bersama Jonathan untuk segera pergi. Karena cepat atau lambat, Samidi pasti akan tahu kalau istrinya telah bekerja sama dengan Ahmed untuk menggagalkan perampokan tadi. Selagi Adam membuntuti PW, Natalia mendapat telepon dari Ahmed. Mafia itu merasa dikhianati olehnya, sehingga dia tega menghajar Helen dan menculik Jonathan. Untuk menyelamatkan putranya, Natalia harus meyakinkan Samidi agar mau menyerahkan uang perampokan. Sial, dia gagal membujuk Samidi. Mafia itu tidak sudi untuk menebus anaknya dengan uang, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsipnya. Mendengar hal tersebut, Natalia pun membabi buta. Tidak seperti orang tuanya, Helen justru bertindak cepat dengan menghubungi Adam. Dia tahu kalau pria itu pasti akan menolong adiknya. Sehingga Adam pun rela meninggalkan misinya demi membebaskan Jonathan terlebih dahulu. Tak hanya itu, dia juga mengambil persenjataan milik Cisco untuk menyerang markas Ahmed. Sementara itu, Cisco harus berjaga sampai Mohtar muncul. Selagi Adam pergi, Cisco melihat Mohtar keluar dari warnet. Dia terlihat lelah. Cisco pun mengikuti pria berkulit hitam itu. Tapi sial, dia justru tewas di tangan PW. Di sisi lain, Adam sudah sampai di markas Ahmed. Namun penjagaan di sana sangatlah ketat, sehingga Adam harus menyamar menjadi pecandu dan berpura-pura membeli narkoboy. Setelah berhasil masuk, agen rahasia ini membunuh satu penjaga agar bisa naik ke ruangan Ahmed. Saat sudah sampai di lantai atas, Adam pun kembali memberontak dengan menghabisi anggota Ahmed satu persatu. Sayangnya, suara tembakan Adam berhasil mengundang puluhan preman lainnya hingga ikut menyerang Adam. Sontak Adam langsung berusaha keras untuk membantai habis para preman tersebut. Dan sesuai dugaan, Adam mampu menghajar mereka dengan sangat sadis. Setelah membantai para preman, Adam malah semakin menjadi-jadi dan berhasil membunuh Ahmed. Tak ingin membuang banyak waktu, Adam langsung mengantar Jonathan ke rumahnya. Tapi sesampainya di sana, dia harus jatuh pingsan. Kemudian Adam bermimpi tentang masa lalunya saat dia direkrut oleh Kruger untuk menjadi agen rahasia. Dan berkat mimpi itu, dia akhirnya terbangun. Adam sadar kalau misinya belum selesai. Helen pun membujuk Adam untuk beristirahat.
Tapi pria itu tetap enggan dan malah bergegas pergi. Di sisi lain, Mokhtar sedang berada di depan rumah Rohim, lalu mengintimidasinya dengan sebuah amplop rahasia. Sementara itu Adam kembali mendatangi warnet tempat Mokhtar kala itu, lalu mengecek CCTV. Di sana dia melihat Mokhtar keluar, sehingga Adam yakin jika Mokhtarlah yang membunuh Cisco. Terlebih lagi, agen tersebut tidak dapat dihubungi karena gagal menangkap Mokhtar. Beberapa saat kemudian para polisi datang ke warnet itu karena ada laporan dari warga. Tapi setelah Adam menyebutkan kode rahasianya, para polisi tidak jadi menangkapnya. Sepulang dari warnet, Adam dikejutkan oleh sosok Helen di apartemennya. Gadis itu terlihat khawatir karena luka di perut Adam menjadi semakin parah. Alhasil, dia pun membawakan obat untuknya. Selagi Adam dirawat oleh Helen, Mona sedang menguping percakapan antara Yosef dan Manu. Mereka mengatakan Samidi sudah tahu kalau istrinya adalah pengkhianat. Tanya itu, Yosef juga mengajak teman-temannya untuk membunuh Adam. Di tempat lain, Rohim kembali memanggil Kruger. Dia memberitahu kalau Mokhtar telah mengancamnya dengan dokumen lama saat mereka masih berteman. Dan jika dokumen itu tersebar, maka Rohim dan Kruger juga akan dijerat oleh hukum. Scene lantas berpindah ke depan apartemen Adam, di mana Yosef CS sedang bersiap untuk membunuh Adam. Tapi beruntung Mona datang tepat waktu. Sial, Mona saat itu harus terkena tembakan di bagian leher yang membuatnya sekarat. Dia pun memberitahu Adam kalau penyamarannya terbongkar. Setelah mendengar itu, Adam pun bergegas melacak PW. Setibanya di titik pelacakan, Adam langsung masuk ke gedung bekas rumah sakit, di mana Mokhtar dan PW sedang berdoa bersama. Karena tidak mau membuang-buang waktu, Adam memutuskan untuk menembak kaki Mokhtar. Namun, cerita menjadi berubah saat ketika Mokhtar menjelaskan kalau dirinya bukanlah teroris. Dia datang ke Prancis karena diundang oleh pemerintah, namun dia dijebak oleh Rohim dan Kruger, lalu dicap sebagai seorang radikal. Semua itu terjadi karena keserakahan pemerintah Prancis. Sedangkan di tempat ini, Mokhtar sedang menunggu operasi putrinya yang masih koma akibat tembakan tentara Prancis. Setelah mendengarkan penjelasan Mokhtar, Adam pun menjadi luluh. Dia membiarkannya untuk menemani putri tercinta. Namun tiba-tiba pasukan Kruger datang dan menembak Mokhtar hingga tewas. Akhirnya baku tembak pun terjadi antara Adam dan rekan-rekannya itu. Dia memilih untuk membela PW karena dia tidak bersalah. Mereka berdua kemudian membawa anak Mokhtar ke tempat yang aman, lalu berbagi tugas. PW akan mengelabui para tentara sehingga Adam lebih mudah menyerang mereka. Dan selagi ada baku tembak, PW memasukkan keponakannya ke dalam ambulans. Tak lupa ada juga yang ikut bersamanya. Beruntung kematian tak mendatangi mereka saat itu. Sementara Samidi terlihat sudah membunuh istrinya sendiri. Kemudian Samidi juga ikut dihabisi oleh Kruger. Di waktu yang bersamaan, Menteri Rohim sedang panik karena persahabatan lamanya dengan Mokhtar sudah tersebar di berita. Sedangkan PW berhasil kabur dari Prancis bersama keponakannya itu. Di akhir cerita, Kruger mengikuti Helen yang hendak menaiki bus. Kruger ternyata diperintahkan untuk membantai keluarga Samidi, termasuk Helen dan Jonathan. Namun Adam menghalanginya, hingga Kruger pun tewas. Dan film pun tamat.